Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afifa Nuraini dari jurusan Teknik Kimia ITS Angkatan 2019. Dan di video ini sekaligus untuk memenuhi tugas UTS Wawasan Teknologi, saya akan membahas film yang sebenarnya mengandung beberapa permasalahan yang ada di Sustainable Development Goals atau SDGs. Sebelum masuk ke filmnya, seperti yang kita tahu pada saat ini banyak banget orang yang sudah memikirkan tentang kesehatan lingkungan, alam, dan juga ekosistem. Bahkan pada tahun 2015, para pemimpin dunia membentuk suatu pertemuan dan akhirnya sepakat untuk membentuk suatu agenda yang dinamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang kita kenal sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs. Adanya SDGs ini bertujuan untuk mengurangi ataupun mengakhiri permasalahan-permasalahan yang ada, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan juga permasalahan lingkungan hidup. Berbicara tentang SDGs mengingatkan saya pada film yang pernah saya tonton sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu, yaitu merupakan film animasi yang diangkat dari buku cerita anak-anak yang bernama The Lorax. Film animasi 3 dimensi ini dirilis pada tahun 2012 dan diambil dari buku cerita anak-anak karangan Dr. Seuss yang berjudul The Lorax. Jadi meskipun film ini merupakan film animasi dan ditujukan untuk anak-anak, sebenarnya film ini mengandung banyak sekali makna terpendam, makna yang dalam, yaitu khususnya tentang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, dan tentunya ceritanya itu sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, film ini berkisah tentang seorang anak bernama Ted Wiggins yang tinggal di suatu kota kecil bernama Tennitville, yang dimana semua elemen yang ada di Tennitville ini merupakan buatan manusia, seperti pohon buatan, tanah buatan, bahkan dari kota ini tuh dikelilingi oleh tembok besar buatan yang sama sekali tidak bisa dilewati oleh manusia. Tennitville ini sama sekali tidak mempunyai tumbuhan, bahkan penduduk dari kota ini tuh harus membeli udara kemasan secara rutin agar dapat menghirup udara sebersih dan segar dari seorang pengusaha kaya raya bernama O'Hare. Sampai suatu ketika, Ted jatuh hati dengan seorang perempuan bernama Audrey yang mempunyai mimpi untuk melihat pohon sungguhan secara langsung. Ted pun berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan informasi di mana pohon sungguhan ini berada. Akhirnya, Ted mendapatkan informasi dari neneknya untuk menemui seseorang yang berada di luar kota bernama Onsler. Jadi, Onsler ini merupakan orang yang mengerti tentang asal-muasal dari kehidupan bumi saat itu. Setelah bertemu Onsler menceritakan apa yang terjadi di masa lampau sehingga membuat kondisi bumi seperti saat itu. Jadi, pada dahulu kala, Onsler melakukan pencarian untuk mengembangkan idenya, yaitu tenit. Di mana tenit ini merupakan kain yang terbuat dari pohon yang dinamakan pohon truffle. Onsler menemukan sebuah hutan yang penuh dengan pohon truffle dan dijaga oleh seorang penjaga bernama The Lorax. Di sana, Onsler merealisasikan idenya yaitu membuat tenit, dan ternyata tenit ini sangat disukai oleh masyarakat dan membuat Onsler ingin memproduksi tenit secara besar-besaran. Onsler akhirnya memproduksi tenit besar-besaran dan membangun suatu pabrik yang sangat besar tanpa memikirkan efeknya terhadap lingkungan. Bahkan ia mengeksploitasi pohon truffle habis-habisan sampai pohon tak tersisa satupun. Akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab itu, ekosistem daratan menjadi rusak, hewan-hewan menjadi mati dan mencari suaka baru, bahkan terjadi polusi udara dan polusi air yang sangat parah. Di tengah situasi itu, O'Hare yang dahulunya merupakan petugas kebersihan memanfaatkan kondisi tersebut untuk membodohi masyarakat bahwa pohon itu kotor dan tidak berguna. Akhirnya masyarakat berpikir bahwa mereka tidak memerlukan pohon lagi dan akhirnya membeli udara kemasan yang diproduksi oleh O'Hare. Kembali ke kisah pertemuan Ted dengan Onsler, ternyata Onsler sangat menyesal dengan apa yang dilakukannya dan sangat ingin memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan memberikan misi kepada Ted untuk menanamkan bibit pohon truffle terakhir di tengah kota dan mulai mengembalikan pemikiran masyarakat tentang pentingnya pohon untuk kehidupan. Lalu, dengan berbagai perjuangan yang tidak mudah, Ted akhirnya berhasil menyadarkan masyarakat tentang kehidupan sebenarnya dan berhasil untuk menanamkan pohon truffle kembali. Nah, dari film yang sudah diceritakan tadi, ada beberapa masalah yang perlu digarisbawahi dan diperhatikan di mana masalah ini sangat berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Yang pertama adalah masalah pendidikan. Dalam film tersebut terlihat bahwa masyarakat dapat dengan mudahnya dipengaruhi oleh O'Hare bahwa pohon itu buruk. Tentunya di sini sangat diperlukan pendidikan yang bermutu sehingga masyarakat setidaknya dapat menyaring informasi yang diterima dan menentukan sikap apa yang harus diambil. Lalu di sini juga ada Onsler yang membentuk suatu pabrik yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi saja tanpa memikirkan efeknya terhadap lingkungan. Dan tentunya di sini sangat diperlukan pendidikan terhadap pengolahan suatu pabrik, pengolahan limbah, dan lain-lain.
Lalu yang kedua adalah masalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dalam film tersebut terlihat bahwa Onslar sangat tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Onslar hanya menebang pohon untuk kepentingan pribadi tanpa melakukan penanaman kembali sehingga sangat berdampak terhadap lingkungan, seperti punahnya pohon, hewan-hewan yang mati, dan bahkan polusi udara yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu yang terakhir adalah masalah ekosistem darat. Karena tidak adanya tanggung jawab dari Onslar untuk melakukan reboisasi dan pengolahan pabrik, membuat ekosistem daratan menjadi berantakan, seperti hutan raffle yang gundul, hewan-hewan yang mati dan kehilangan habitatnya, dan juga tercemarnya air dan udara akibat dari pabrik yang ia buat. Dan dari ketiga permasalahan tersebut, semoga saja ya tidak ada yang terjadi di kehidupan nyata, jangan sampai ekosistem kita hancur, dan juga jangan sampai kita harus mengeluarkan uang demi untuk mendapatkan udara yang segar. Lalu, gimana sih jika hal tersebut benar-benar terjadi di kehidupan nyata? Nah, jadi kita dapat mencegahnya dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu edukasi lingkungan kepada masyarakat. Jadi, dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan, dapat membuat masyarakat itu tidak mudah dibohongi oleh oknum tidak bertanggung jawab dan senantiasa menjaga lingkungannya. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi sebelum kita menentukan suatu tindakan, kita tuh harus memikirkan apa sih efeknya terhadap lingkungan, terhadap manusia, atau bahkan efeknya terhadap hewan. Nah, setelah kita mengetahui efek ini, kita tuh tahu gimana sih caranya agar efek negatif ini tidak menjadi masalah dan akhirnya tidak menjadi suatu masalah yang besar seperti di Tennetville. Lalu yang terakhir adalah senantiasa untuk menjaga kelestarian ekosistem darat, udara, ataupun laut supaya tidak terjadi ketidakseimbangan yang merusak habitat hewan ataupun tumbuhan. Dan itulah ketiga cara yang dapat kita lakukan jika hal tersebut benar-benar terjadi ya di kehidupan nyata. Dan dari film ini juga sebenarnya bisa dilihat ya, meskipun film ini merupakan film animasi yang biasanya ditujukan untuk anak-anak, ternyata masih banyak banget yang bisa diambil, seperti pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Dan di akhir film juga terdapat quotes dari penulis film ini yaitu Dr. Zeus, di mana Dr. Zeus mengatakan, perlu diingat jika bukan kita yang melakukan perubahan, maka perubahan tidak akan terjadi. Mungkin dari saya itu aja, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.